Pak penguji. Boleh kita mulai, Pak? Tunggu sebentar, Pak ya. Saya bantu dulu Pak Mentor. Ya. Kasih info kalau sudah. Boleh, Ibu Resvi? Baik. Udah boleh? Oke, Pak. Izin Pak penguji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pak Rukman Esos MSI selaku penguji yang saya hormati. Ibu Nikodemus STH selaku mentor yang saya hormati. Resvidora SPD GR yang sama kita banggakan. Baik, kita ikuti sesi ke-9 dari 10 yang terjadwal. Ibu Resvi, yang dipaparkan itu pertama catatan perbaikan dari penguji pada seminar awal. Baik. Setelah itu tidak usah yang lain-lain, langsung pada realisasi pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Saya kira jelas ya? Baik, Pak. Ya, kalau jelas saya persilakan. Ya. Baik, saya akan share screen. Oke, baik, selamat siang. Saya akan mulai. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rukman Esos MSI, Bapak Coach yang terhormat, Pak Bahrun MSI, dan mentor saya yang terhormat Bapak Nikodemus STH. Saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Implementasi Gerakan Literasi Sekolah melalui pojok baca berbasis digital di SMP Satap Negeri 2 Sigi. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Resvidora SPDGR. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Satap Negeri 2 Sigi. Saya akan mulai dengan catatan penguji, ada 2, yaitu yang pertama, dokumentasikan kegiatan aktualisasi dalam bentuk foto dan video. Yang kedua, perbaiki teknik penulisan laporan. Saya langsung masuk di realisasi kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan persiapan. Ada 3 tahapan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah tahapan 1, menyiapkan bahan untuk menghadap mentor. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan target dan transparansi, nasionalisme, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, etika publik, jujur dan bertanggung jawab atas barang milik negara, komitmen mutu inovatif, dan anti korupsi sederhana. Tahapan yang kedua yaitu menghadap mentor. Nilai-nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan, dan partisipatif. Nilai nasionalisme yaitu nilai-nilai kerakyatan, etika publik yaitu nilai-nilai kejujuran, sopan, dan bersikap hormat, komitmen mutu yaitu nilai efektif dan isien, dan anti korupsi, jujur, dan sederhana. Tahapan yang ketiga adalah berdiskusi dengan rekan seprofesi. Dalam hal ini saya berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia, dan nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan adalah akuntabilitas yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target, dan partisipatif. Nilai nasionalisme yaitu kerakyatan, etika publik, terbuka, sopan, dan bersikap hormat, dan komitmen mutu, efektif, dan efisien. Kegiatan yang kedua, bahan bacaan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, mengunduh bahan bacaan dari internet.
nilai-nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, dan orientasi publik, nasionalisme keadilan, komitmen mutu efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu, anti korupsi, jujur, tanggung jawab, dan bekerja keras. Setelah mengunduh bahan bacaan, tahap kedua adalah membuat jurnal membaca. Jurnal membaca ini akan dipakai saat pelaksanaan kegiatan di pojok baca. Nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan adalah akuntabilitas, yaitu jujur, tanggung jawab, dan orientasi publik. Nilai nasionalisme yaitu prinsip-prinsip keadilan, komitmen mutu, ada substansi nilai efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu. Dan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan kerja keras. Tahapan yang ketiga adalah bahan bacaan yang telah diunduh di tahapan pertama kemudian direview kembali. Tujuan mereview adalah untuk menghindari konten-konten negatif seperti pornografi, intoleransi, dan kekerasan dalam bahan bacaan. Nilai-nilai akuntabilitas yang diterapkan adalah ada nilai tanggung jawab, kejelasan target, prinsip-prinsip keadilan, efektif, efisien, dan orientasi mutu, kemudian anti korupsi, jujur, dan bertanggung jawab. Kegiatan yang ketiga adalah membuat pojok baca. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah membuat desain pojok baca dan tata tertib pojok baca seperti pada gambar. Nilai-nilai yang diterapkan ada akuntabilitas seperti tanggung jawab, kejelasan target dan orientasi publik, nasionalisme, prinsip-prinsip keadilan, komitmen mutu, efektif, efisien, dan berorientasi mutu, dan anti korupsi, bekerja keras. Kemudian setelah desain dibuat, yang kedua adalah finalisasi desain. Finalisasi desain ini dilakukan bersama dengan kepala sekolah selaku pimpinan di unit kerja. Adapun nilai-nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, seperti tanggung jawab, transparan, dan partisipatif. Nasionalisme yaitu kerakyatan, etika publik, jujur, terbuka, dan sopan, komitmen mutu efektif dan efisien, dan yang kelima anti korupsi, jujur. Tahapan yang ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan di sini ada yang dibeli dan ada yang tersedia di sekolah. Akuntabilitas, tanggung jawab dan jujur, nilai nasionalisme yaitu keadilan, etika publik, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab, transparan, dan partisipatif. Dan tahapan yang terakhir adalah membuat pojok baca, step by step-nya terlihat pada gambar. Saya membuat pojok baca di salah satu area sekolah, tepatnya di depan lab IPA, karena mudah dijangkau dan terlihat dari semua sudut sekolah. Bahan-bahan yang saya gunakan ada yang dibeli dan ada yang tersedia di sekolah. Jadi seperti ini penampakan pojok baca yang telah saya buat. Nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan pada tahapan membuat pojok baca adalah akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, kejelasan target dan konsisten, nasionalisme, prinsip keadilan, etika publik, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu, anti korupsi, jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, dan berani. Ada videonya Pak, mau ditampilkan? Boleh sekilas. Oh ya. Silakan. Saya share dulu.
Boleh. Oh, jadi. Boleh Ibu Resvi. Ya. Baik, cukup ya. Iya, Pak. Ya. Lanjut ya. Makasih banyak Ibu Oh. Resvi Dora. Pak, masih berlanjut ini. Oh, masih ada materi? Oh, Iya, Ada kegiatan berikut. 4 dan oh. 5 dan 6. Ya, yang keempat adalah kegiatan sosialisasi gerakan literasi melalui pojok baca berbasis digital. Ada 4 tahapan. Tahap pertama, kedua, dan ketiga yaitu menyiapkan bahan sosialisasi, menyiapkan narasumber, dan menyusun jadwal dan menentukan tempat itu dikerjakan bersamaan. Dan diputuskan bahwa narasumbernya adalah saya sendiri. Materinya dalam bentuk video, ada linknya saya selipkan. Kemudian ada waktunya hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2021, tempat ruang lab IPA SMP Satap Negeri 2 Sigi. Kemudian ini adalah foto pada saat pelaksanaan sosialisasi. Ada videonya juga Pak, kalau mau ditampilkan. Lanjut saja. Ya, lanjut Pak. Kegiatan kelima adalah pelaksanaan kegiatan di pojok baca. Ada 5 tahapan. Tahap pertama, saya memberikan pengarahan dulu kepada peserta didik apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana caranya menggunakan alat-alat yang ada di pojok baca. Kemudian setelah itu, hari pertama, hari keduanya itu mereka sudah paham apa yang mereka harus lakukan. Kemudian adalah saya membagikan jurnal membaca untuk diisi. Jadi mereka mengisi tanggal berapa mereka berkunjung, judul buku yang mereka baca, halamannya berapa. Kemudian yang ketiga adalah mengawasi aktivitas di pojok baca. Jadi saya tetap mengawasi karena biasanya ada peserta didik yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, mengumpulkan jurnalnya. Dan yang kelima, memeriksa jurnal yang terkumpul. Ada videonya juga, sudah saya selipkan linknya. Kegiatan yang keenam adalah evaluasi, ada 5 tahapan. Yang pertama, saya menyiapkan instrumen penilaian. Ini berupa rubrik penilaian yang saya susun sendiri, diadopsi dari beberapa rubrik yang tersedia. Kemudian proses penilaian itu dilakukan oleh kepala sekolah yang mengisi instrumen penilaiannya. Jadi penilaian dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian hasil skornya itu dianalisis, ada analisis penilaiannya. Tahapan yang ketiga, menyampaikan hasil analisis kepada sekolah, kepada kepala sekolah. Dan yang kelima adalah tindak lanjut dari hasil penilaian. Jadi hasilnya itu adalah saran dari kepala sekolah adalah menambah bahan bacaannya. Jadi saya kemudian mengunduh lagi lebih banyak bahan bacaan. Saya kira habis waktunya, Ibu. Iya, rencana tindak lanjut seperti ini, melanjutkan gerakan literasi melalui pojok baca, kemudian mengajukan proposal pengadaan pojok baca yang permanen, dan melanjutkan tahapan gerakan literasi ke tahap pengembangan dan pembelajaran. Ya, terima kasih Pak. Demikian. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Nikodemus STH, sudah kita ikuti bersama paparan itu. Selanjutnya kami membutuhkan semacam kesaksian atau testimoni dari Pak Kepala Sekolah, Pak Nikodemus. Apa sesungguhnya yang terjadi ketika pojok baca ini diterapkan oleh Ibu Resvi Dora? Untuk itu kepada Bapak Mentor disilakan dengan hormat. Oke, terima kasih. Bisa dengar, Pak? Ya, jelas. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak penguji dan coach yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan aktualisasi ini oleh guru kami, saya memang langsung pantau di ruang laboratorium itu dengan siswa kami. Apa yang sudah dilakukan itu saya memang melihat ya antusias anak-anak kami ini
sangat ya menunjang karena keberadaan guru kami bahasa Inggris ini sangat memang kami butuhkan, sehingga pada saat aktualisasi anak-anak kami bisa memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan oleh guru kami, karena selama ini memang bahasa Inggris belum mereka pahami betul apa yang harus mereka lakukan, apalagi cara membaca ya dalam kegiatan apa namanya ini. Tapi dengan kegiatan aktualisasi ini, Pak, ya saya melihat antusiasnya anak-anak ini ya sangat memang untuk ya memajukan ya bagaimana ke depan, karena karena kehadiran guru kami ini membawa mereka untuk lebih memahami lagi untuk ke depan. Jadi itulah harapan kami, kehadiran guru-guru kami ini sangat kami butuhkan dan kami harapkan untuk ke depan, bukan saat saja aktualisasi, tetapi ke depannya ini sangat kami harapkan apa yang mereka lakukan supaya ada perubahan di sekolah kami. Itu saja yang perlu kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas testimoni sekaligus harapan-harapan ke depan. Mudah-mudahan kehadirannya Ibu Resvidora bisa membawa atmosfer baru. Baik, selanjutnya kepada Pak Rukman Esos MSI selaku penguji, disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Bahrun MM yang saya hormati. Kemudian Pak Nikodus sebagai mentor yang saya hormati, dan Ibu Resvi sebagai peserta pada kesempatan ini. Assalamualaikum dan selamat siang. Bu Resvi, Ya, Pak. kondisi sehat, baik? Puji Tuhan sehat, Pak. Oh, sehat, alhamdulillah. Saya ingin tanyakan kepada Ibu Resvi, bagian mana yang paling sulit dari semua kegiatan dan tahapan yang Ibu rasakan? Apakah ada hambatan? Bagian yang sulit itu pada saat pelaksanaan kegiatan, karena pada saat itu di kondisinya kami di sekolah itu kan belum ada aliran listrik, jadi kami menggunakan genset sebagai sumber listrik, dan itu pun terbatas karena tidak mungkin kita menghabiskan semua dana untuk membeli bensin. Nah, kendalanya di situ. Karena kan laptopnya harus selalu dicas biar tetap bisa digunakan, Pak. Oke. Jadi berarti harus ada biaya tambahan ya. Biaya tambahan ini dikeluarkan oleh Ibu sendiri atau dibantu oleh pihak sekolah? Untuk beli bensin itu dari pihak sekolah. Bagaimana, Bu? Yang untuk beli bensin itu untuk dari pihak sekolah, Pak. Oh, pihak sekolah. Oke, baik. Selama masa habituasi, selain kendala-kendala tadi, bagaimana tanggapan para pengajar lain, teman sejawat Ibu? Karena kalau saya lihat di sini, Ibu berkonsultasi dengan teman sejawat itu dari guru bahasa Indonesia. Ya. Iya, betul Pak. Karena sama-sama guru bahasa, saya berkonsultasi dengan beliau, dan beliau sangat mendukung kegiatan literasi ini, dan beliau menyarankan beberapa beberapa website sebagai tempat untuk mendownload bukunya. Ya. Nah, buku bahan bacaan ini apakah buku bacaan berbahasa Inggris atau gabung campur dengan buku bacaan lainnya? Untuk bacaannya saya sediakan dulu yang berbahasa Indonesia, Pak. Oh, yang berbahasa Indonesia. Iya. Apa yang Ibu harapkan sementara Ibu adalah guru bahasa Inggris? Iya, Pak. Saya memang guru bahasa Inggris, tapi lebih luas saya melihat peran guru di sini, Pak.
karena program literasi itu adalah suatu kewajiban di sekolah untuk dilaksanakan. Nah, awalnya itu kan isu yang saya angkat ini kan kurangnya atau bahkan tidak ada sama sekali program literasi yang ada di sekolah kami. Dari situ saya mengangkat gagasan pojok baca ini. Seperti itu, Pak. Sementara program literasi baca ini sekolah itu wajib ya Iya, wajib, Pak. ya, itu sesuai dengan aturan kementerian atau Iya, Kemendikbud. Kemendikbud. Ada nomornya ya aturan itu. Ada, Pak. Ada di latar belakang saya tuliskan, Pak, di gambar. Ada 13 kali. Iya. 15 atau 13? Di gambaran singkat kinerja organisasi sejak tahun 2016 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan dilaksanakannya gerakan literasi sekolah. Sebenarnya gerakan literasi itu gerakan literasi nasional. Ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat dan keluarga. Oh iya. Literasi sekolah adalah salah satunya. Sekolah dengan mekanisme pojok baca Ya. secara digital ya. Iya, pojok baca itu salah satu caranya. Salah satu bentuk kegiatannya. Oh, oke. Nah, selama menerapkan bahan dengan biaya sendiri tentunya ya, semua yang Ibu. Yang persiapan alat dan bahan itu ya biaya sendiri. Ada kalau yang laptopnya itu laptop yang tersedia di sekolah. Saya lihat tadi laptopnya sudah cukup banyak ya di sekolah Ibu. Iya, sebenarnya ada 15 unit, tapi yang saya gunakan cuma 5 karena itu tadi karena listriknya kan terbatas. Iya, sayang sekali listrik yang tidak mendukung. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, tadi waktu pemutaran video saya tidak melihat ada penjelasan mungkin ya. Tidak ada semacam narasi yang menjelaskan. Padahal alangkah baiknya tadi di dalam video itu Ibu menjelaskan bagaimana yang sedang dilaksanakan. Tadi pengantarnya sepertinya cuma musik kalau saya tidak salah dengar tadi. Ya. Iya, Pak. Videonya saya bikin ada 3 video itu per kegiatan. Kegiatan membuat, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan pelaksanaan. Ya, kelihatan banyak laptop tapi tidak tahu itu apa tuh. Nah, kalau ada narasinya mungkin bisa dilihat dijelaskan ini sementara ini. Bagus lagi karena saya lihat sudah cukup bagus apa yang Ibu sajikan di dalam karya tulis Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya manfaat secara langsung terhadap Ibu apa? Kemudian bagi organisasi apa? Secara keseluruhan terhadap pengajar apa yang dia dapatkan? Jadi 3 hal yang Ibu jelaskan ke saya. Untuk saya sendiri sebagai guru tentunya kegiatan gerakan literasi ini akan menambah atau mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial karena berhubungan langsung dengan peserta didik setiap hari. Kemudian untuk organisasi ini tentunya suatu langkah yang cukup besar bagi unit kerja saya karena sebelumnya memang tidak ada suatu gerakan literasi di sekolah saya dan memulai menginisiasi gerakan ini tentu sangat membantu perkembangan organisasi saya. Yang ketiga untuk siapa tadi, Pak? Untuk organisasi. Ya, untuk organisasi. Iya, apa manfaatnya? Ya, itu tadi yang saya katakan, Pak, untuk organisasi sekolah saya tentunya ini suatu perkembangan yang satu langkah lebih baik karena sebelumnya dari yang tidak ada sama sekali kemudian sudah mengadakan, itu tentu suatu daya tarik tertentu bagi calon peserta didik untuk bergabung di sekolah kami. Apa jumlah peserta didik?
Saat saudara? ini karena saat ini hanya tinggal kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu ada 36 orang. Karena yang kelas 9 sudah lulus, Pak. Kemudian antusiasme mereka bagaimana yang menurut penilaian Ibu? Seperti yang diungkapkan oleh mentor saya tadi, sangat antusias karena dari sosialisasi itu saya membuat jadwal perkelompokan, tapi setiap hari satu kelompok, tapi antusias mereka melebihi, bahkan mereka datang sendiri, mereka bilang sendiri, bis kami mau membaca, oh ya silakan. Jadi saya tidak panggil lagi kelompok ini datang membaca, jadi mereka dengan inisiatif sendiri datang ke pojok baca. Ya. Seperti itu, kunjung sendiri. Dan memang kan agak sulit kita mengajak anak-anak untuk bisa lebih gemar membaca. Ya, Jadi ada pola-pola tertentu sehingga menarik mereka untuk bisa datang membaca di tempat yang Ibu sebutkan sebagai pojok baca. iya Pak. Kalau Langkah-langkah sosialisasi Ibu seperti apa? Coba Ibu, bagaimana Ibu menjelaskan kepada? Langkah-langkah sosialisasinya itu saya sosialisasi langsung tatap muka. Saya menjelaskan bagaimana apa yang akan kita lakukan. Yang pertama saya jelaskan itu gerakan literasi. Apa itu literasi? Ya. Apa itu? Ya, bagaimana Ibu menjelaskan kepada anak-anak? Coba saya mau lihat dengan praktik video Pak. Apa? Pada saat Dengan sosialisasi video. itu, ya saya yang tampilkan dari itu. ya, dengan video. Tapi Ibu sebagai pemerannya di situ Ibu? Oh bukan Pak, saya download dari kanal YouTube-nya Gerakan Literasi Sekolah. Oh, jadi Ibu cuma menyebarkan apa yang sudah ada, gitu? Iya. Betul, Baik. ya materi sosialisasinya itu Pak dari video. Nah, manfaat yang Ibu rasakan sebagai seorang hubungan langsung sebagai ASN, sebagai PNS dalam hal nilai-nilai dasar yang Ibu peroleh selama dalam pendidikan. Yang paling saya rasakan adalah komitmen mutu, yaitu nilai-nilai inovatif dalam bekerja. Sangat dibutuhkan pemikiran yang lebih luas, bahkan pemikiran yang Sepertinya terputus saya, Pak Bahrun. Tidak, gambarnya yang tidak ada, Pak. Suara ada. Suara jelas. Iya, gambarnya tidak bergerak, Pak. Gambarnya yang. Halo. Ya, sudah. Nah, sudah. Saya terputus ya? Sudah nyambung, Pak, sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Pertanyaan saya terakhir tadi bisa Ibu dengar tadi? Oh iya Pak, sebagai ASN nilai-nilai dasar yang paling melekat itu sepanjang pelaksanaan kegiatan itu adalah nilai-nilai komitmen mutu, yaitu inovatif Pak. Karena sebagai ASN dengan tantangan ditempatkan di daerah yang sangat terbatas, yang jauh dengan keterbatasan jaringan dan listrik, itu kita butuh inovasi dan keberanian untuk melakukan sesuatu gerakan perubahan seperti itu Pak. Dan yang kedua adalah nilai-nilai integritas Pak. Artinya dalam melakukan tugas sebagai ASN itu integritas penuh untuk melakukan inovasi itu dibutuhkan. Artinya kita menyadari bahwa saya adalah ASN yang harusnya membawa perubahan di unit kerja saya. Oke, baik. Ibu Resvi, coba Ibu gambarkan ke saya saja keberhasilan selama penerapan kegiatan Ibu ini terhadap anak didik seperti apa? Responnya sampai seberapa persen setelah melihat laporan ini? Berapa tingkat keberhasilan yang Ibu nilai dari sasaran yang Ibu ingin capai? Sebentar Pak, saya terputus. Ya, halo? Halo? Ya, sudah bisa dengar. Ya.
Halo Pak. Ya, ya, bisa ya. Ya, mohon diulangi Pak. Jadi dari hasil evaluasi untuk kegiatan keseluruhan berapa persen, sehingga apakah ini patut untuk kemudian kita kembangkan sebagai tindak lanjut kemudian, ataukah ada saran-saran kira-kira yang menjadi tambahan nantinya. Keberhasilannya sejauh mana? Dari hasil evaluasi, jika dilihat dari nilainya cukup tinggi, 90-an, tapi saya rasa itu belum cukup. Kalau saya kasih nilai mungkin baru 80% keberhasilannya. Artinya masih ada catatan yang perlu diperbaiki seperti bahan bacaannya, kemudian ini kan saya bikin di depan lab Pak, jadi itu belum permanen. Artinya saya masih tiap hari keluarkan, masukkan lagi laptopnya seperti itu. Jadi untuk tindak lanjutnya itu dibutuhkan satu tempat yang permanen sebagai pojok baca digitalnya karena ini menyangkut dengan Jadi peralatan. belum ya. Ini masih sementara sifatnya, belum Iya, Pak. terbentuk satu ruangan khusus. Iya. Jadi masih sementara. Iya, Pak. Nah, jadi memang perlu ada inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan ya ke depan. Seperti yang disampaikan tadi dengan Pak Mentor, perlu penambahan bahan-bahan bacaan. Ya, nantinya bukan cuma bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya juga. Karena Ibu kan guru bahasa Inggris. Sayang kita tidak memanfaatkan. Ada bacaan-bacaan yang simpel yang bisa kita lebih paham sebagai dasar bacaan bahasa Inggris. Kemudian Ibu Respi, apa keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, 4 itu dengan kegiatan Ibu? Keterkaitan agenda 1, 2, dan 3 dengan kegiatan saya. Ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Ya. Keterkaitan agenda 1, 2, dan 3 itu dengan kegiatan saya. Ya. Yang pertama keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Kegiatan saya berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Karena dalam proses kegiatannya itu berkaitan dengan proses untuk kemampuan ASN dalam manajerial dan bagaimana menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik. Di sini publiknya saya adalah peserta didik secara langsung, Pak. Baik. Saya kira itu saja cukup Pak Barun. Nanti mungkin dikembangkan lagi nilai-nilai yang Ibu sudah dapatkan selama dalam pendidikan Latsar ini. Cukup banyak yang harus digali dan kemudian nanti ditularkan pada saat Ibu kembali di tempat seharusnya Ibu memulai pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil nantinya, insya Allah bila mana dinyatakan. Saya kira itu saja Pak Barun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Jadi ini Ibu Resvi sudah cukup bagus ini, sudah bagus. Tinggal nanti sarannya penguji ke depan kontennya divariasi. Jangan lupa bahasa Inggrisnya. Yang kedua mungkin juga perlu bantuan Pak Mentor. Sudah bisa kita pikirkan tempat supaya jangan seperti orang jualan di kaki lima. Pagi hampar, ya buka lapak, maghrib masuk lagi. Bagus nanti ke depan kalau memang ada peluang dipermanenkan lah, terutama pojok baca digitalnya itu, karena ini sudah era digital. Tidak bisa lagi dihindari, kira-kira begitu. Baik, makasih banyak juga Pak Nikodemus STH selaku mentor sudah memberi testimoni kepada
Ibu Rizvidora sepanjang melaksanakan aktualisasi selama 30 hari. Sekali lagi makasih banyak Pak Penguji. Saya akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ikram. Iya Pak, terima kasih. Itu peserta terakhir untuk ujian hari ini.